Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi dengan judul Triase dalam Bencana. Saya Musyafa Aziba bersama dua rekan saya, Naswa Khairani dan Rizka Saudia. Materi ini sangat penting karena dalam kondisi bencana, kemampuan untuk memilah korban dengan cepat bisa menyelamatkan banyak nyawa. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Di sini ada slide yang berisi tentang latar belakang. Latar belakang triase berasal dari konteks militer, di mana pada masa perang jumlah korban yang terluka seringkali jauh melebihi kemampuan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem untuk memilah dan memilih korban berdasarkan tingkat keparahan cedera dan kemungkinan kelangsungan hidup agar bantuan dapat diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan dan memiliki peluang terbesar untuk selamat. Seiring waktu, konsep triase ini diadopsi dan diimplementasikan dalam manajemen medis bencana dan gawat darurat di kalangan sipil Indonesia sebagai negara yang rawan bencana alam, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan lain-lainnya. Sangat merasakan pentingnya triase saat terjadi bencana massal, pentingnya triase saat jumlah korban seringkali membanjiri fasilitas kesehatan yang menyebabkan keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan tempat perawatan. Tanpa triase, penanganan korban bisa menjadi kacau, waktu tunggu menjadi sangat lama, dan berpotensi meningkatkan angka kematian. Selanjutnya, di slide selanjutnya, di sini ada pengertian triase. Triase berasal dari bahasa Perancis yaitu traire yang berarti memisahkan, memilah, dan memilih. Adalah proses seleksi dan klasifikasi pasien korban berdasarkan tingkat keparahan, cedera, atau penyakit serta kecepatan penanganan atau pemindahan yang dibutuhkan, terutama dalam situasi darurat atau bencana dengan sumber daya yang terbatas. Dalam konteks bencana, triase memiliki selanjutnya di sini ada tujuan triase. Triase ini memiliki tujuan utama. Yang pertama itu ada mengidentifikasi korban dengan cedera yang mengancam jiwa untuk diberikan prioritas perawatan dan evakuasi ke fasilitas kesehatan. Yang kedua, memastikan korban mendapatkan pertolongan sesuai tingkat keparahannya dengan optimalisasi sumber daya yang ada. Yang ketiga, melakukan yang terbaik untuk kelompok korban terbesar, bukan hanya berfokus pada individu. Yang terakhir ada tekan angka kematian dan kecacatan. Di slide selanjutnya ada jenis triase. Jenis triase itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Yang pertama, triase primer dilakukan di lokasi bencana. Untuk seleksi awal digunakan sistem seperti START oleh tim lapangan, TNI, relawan, tenaga medis. Yang kedua, triase sekunder dilakukan di IGD rumah sakit saat korban sampai penilaian lebih detail untuk tentukan penanganan medis lebih lanjut. Yang ketiga, triase tersier itu yang dimana dilakukan saat korban sudah dirawat, terutama di ICU jika alat terbatas, seperti ventilator, harus diputuskan siapa yang mendapat perawatan terlebih dahulu. Dari ketiganya saling berkaitan dan penting di berbagai tahapan penanganan korban. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kategori warna. Yang kategori warna ini ada 4 macam. Yang pertama ada merah, ada kuning, ada hijau, dan ada hitam. Yang pertama ada merah. Merah ini prioritas nomor 1 atau gawat darurat.
Pasien dengan kondisi gawat darurat yang membutuhkan penanganan segera. Jika tidak ditangani segera, kondisi pasien bisa mengancam jiwa. Contohnya adalah pasien yang mengalami henti jantung atau henti napas. Yang kedua ada warna kuning. Prioritas 2 atau gawat tidak darurat. Pasien dengan kondisi gawat namun tidak darurat. Kondisi pasien serius tetapi masih memungkinkan untuk ditunda penanganannya. Contohnya adalah pasien dengan luka bakar, derajat tinggi, patah tulang, atau trauma kepala ringan. Yang ketiga ada warna hijau, prioritas 3 atau tidak gawat, tidak darurat. Pasien mengalami luka ringan dan masih mampu berjalan atau mencari pertolongan sendiri. Contohnya adalah pasien dengan luka lecet atau demam ringan. Yang keempat ada warna hitam, prioritas 4 atau meninggal. Pasien yang sudah meninggal atau mengalami luka parah yang tidak memungkinkan untuk ditolong. Penting untuk dicatat bahwa sistem triase ini bersifat dinamis. Kondisi pasien dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga petugas medis dapat melakukan retriase atau penilaian ulang terhadap prioritas pasien. Slide selanjutnya ada sistem START. Sistem START adalah metode yang digunakan oleh petugas medis untuk mengklasifikasikan korban dalam situasi bencana massal berdasarkan tingkat keparahan cedera mereka. START ini menggunakan 3 parameter utama. Yang pertama ada pernapasan, perfusi atau sirkulasi, dan status mental untuk mengidentifikasi prioritas perawatan. Tujuan triase START ini ada 3. Yang pertama, identifikasi prioritas, yaitu membantu petugas untuk dengan cepat mengidentifikasi korban yang membutuhkan perawatan segera dan yang dapat ditunda perawatannya. Yang kedua, ada efisiensi penggunaan sumber daya. Memastikan bahwa sumber daya medis terbatas dapat dialokasikan secara efektif untuk menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Yang ketiga ada penanganan korban massal, yaitu memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam situasi darurat yang melibatkan banyak korban. Pentingnya triase START ini juga ada 3 macam. Yang pertama ada penyelamatan nyawa. Triase START membantu petugas untuk fokus pada korban yang paling membutuhkan perawatan segera, sehingga dapat meningkatkan peluang hidup mereka. Yang kedua ada efisiensi. Sistem ini dirancang agar mudah dipelajari dan diterapkan, bahkan oleh petugas yang tidak terlatih secara khusus dalam triase. Yang ketiga ada organisasi, yaitu triase START membantu mengatur korban dan sumber daya medis, sehingga dapat mengurangi kekacauan dan meningkatkan efektivitas respon darurat. Slide selanjutnya yaitu alur START. Alur START adalah metode cepat dan sederhana yang digunakan oleh petugas tanggap darurat untuk mengklasifikasikan korban dalam situasi bencana atau kejadian massal. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi korban yang membutuhkan perawatan segera, memprioritaskan penanganan, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Langkah-langkah dalam alur START itu ada 3. Yang pertama, penilaian awal. Petugas tanggap darurat mengevaluasi korban secara cepat dan sistematis dengan fokus pada 3 aspek utama. Yang pertama, ada pernapasan. Apakah korban bernapas? Jika tidak, apakah jalan napas dapat dibuka dan apakah korban mulai bernapas? Jika tidak, korban diberi label hitam, menandakan meninggal atau tidak dapat diselamatkan. Yang kedua ada perfusi atau perfusion. Tindakan ini melibatkan pemeriksaan denyut nadi dan pengisian kapiler untuk menilai sirkulasi darah korban. Jika korban tidak memiliki denyut nadi radial atau pengisian kapiler lambat, korban diberi label merah,
yang ditandai prioritas tinggi atau kritis. Yang ketiga ada status mental. Penilaian status mental dilakukan untuk mengetahui kemampuan korban dalam merespon perintah sederhana. Jika korban tidak dapat mengikuti perintah sederhana, korban diberi label merah atau menandakan prioritas tinggi atau kritis. Yang kedua ada kategori korban. Berdasarkan penilaian di atas, korban diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama ada hitam, merah, kuning, dan hijau. Yang hitam meninggal atau tidak dapat diselamatkan. Korban tidak bernapas setelah jalan napas dibersihkan dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan lainnya. Yang kedua warna merah, prioritas tinggi atau kritis. Korban membutuhkan perawatan segera karena cedera yang mengancam jiwa, seperti gangguan pernapasan, perdarahan berat, atau penurunan kesadaran. Yang ketiga ada warna kuning. Korban membutuhkan perawatan tetapi dapat ditunda hingga korban dengan prioritas merah mendapatkan perawatan. Yang terakhir ada hijau. Luka ringan atau berjalan. Korban mengalami cedera ringan dan dapat berjalan sendiri. Yang terakhir, yang ketiga ada prioritas penanganan. Korban dengan label merah mendapatkan prioritas utama, diikuti oleh korban dengan label kuning, dan terakhir korban dengan label hijau. Petugas tanggap darurat hanya memberikan label warna dan tidak boleh menghabiskan waktu untuk melakukan tindakan medis pada saat melakukan triage. Proses start ini dirancang untuk cepat dan efisien, sehingga memungkinkan petugas untuk menangani banyak korban dalam waktu singkat. Start membantu memastikan bahwa korban dengan kondisi paling kritis mendapatkan perawatan yang tepat pada waktu yang tepat, bahkan dalam situasi dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang kita ambil adalah gempa dan tsunami di di Palu pada 2018. Bencana dimulai dengan gempa bumi berkekuatan 7,5 skala yang terjadi sekitar pukul 18.42 WITA. Epicentrum gempa berada di kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan laut, sekitar 70 km dari kota Palu. Gempa ini menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan bangunan di wilayah tersebut. Beberapa menit setelah gempa bumi, tsunami setinggi sekitar 3-5 meter melanda garis pantai Teluk Palu. Tsunami ini juga membawa kehancuran lebih lanjut, merusak rumah, bangunan, dan infrastruktur di sepanjang pantai. Banyak korban jiwa terjadi akibat terjangan tsunami ini. Salah satu fenomena paling mematikan dari tragedi ini adalah likuefaksi tanah, di mana tanah menjadi seperti cairan akibat guncangan gempa. Menurut data resmi, lebih dari 4.300 orang meninggal dunia akibat gempa, tsunami, dan likuefaksi. Ribuan orang lainnya terluka dan banyak yang dinyatakan hilang. Ribuan rumah, bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya mengalami kerusakan berat. Pada gempa dan tsunami di Palu tahun 2018, ribuan korban datang ke RS dalam waktu bersamaan. Petugas medis melakukan triase lapangan karena IGD penuh. Tantangan yang dihadapi ada akses jalan rusak, peralatan dan logistik terbatas, korban dan keluarga panik. Namun, berkat triase, korban merah mendapatkan penanganan lebih cepat. Ini membuktikan pentingnya kesiapan personel dan pemahaman terhadap sistem triase di kondisi nyata. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu peralatan yang digunakan dalam triase dan pelaksanaan triase di lokasi bencana. Keberadaan peralatan yang memadai sangatlah penting. Peralatan tersebut digunakan untuk mendukung proses pemilahan korban secara cepat, akurat, dan efisien, khususnya dalam situasi yang kacau atau darurat. Berikut adalah beberapa peralatan penting yang digunakan dalam sistem triase. Yang pertama ada kartu warna triase.
Kartu ini digunakan untuk menandai status korban berdasarkan tingkat keparahan luka atau kondisi medis. Umumnya terdiri atas 4 warna, yaitu merah, kuning, hijau, dan hitam. Selain warna, kartu juga memuat informasi penting seperti nama korban, jika diketahui, waktu triase, tanda vital, dan tindakan awal yang telah dilakukan. Yang kedua, strip atau tali warna. Strip atau tali warna berfungsi sebagai penanda visual cepat. Pita ini diikat pada tubuh korban, biasanya di pergelangan tangan. Untuk menunjukkan kategori triase, alat ini sangat berguna dalam kondisi minim cahaya atau ketika komunikasi verbal terbatas. Yang ketiga, formulir pencatatan korban. Formulir ini digunakan untuk mencatat identitas, kondisi korban, dan tindakan medis awal. Pencatatan yang baik sangat penting untuk proses rujukan, pelaporan, dan pelacakan korban dalam sistem manajemen bencana. Keempat, ada tenda atau pos triase, merupakan pusat kegiatan triase di lapangan. Tenda ini menjadi titik pengelompokan awal, tempat pencatatan korban, dan titik distribusi perawatan lebih lanjut. Pos ini dilengkapi dengan alat-alat medis dasar dan petugas terlatih. Yang kelima, sistem digital dan aplikasi pelaporan. Di era digital, beberapa tim tanggap darurat telah menggunakan aplikasi mobile untuk mencatat status korban secara real-time. Aplikasi ini sering terhubung dengan sistem informasi korban, data geografis atau GPS, dan jaringan pusat kendali bencana. Seluruh peralatan ini membantu proses triase agar dapat dilakukan dengan cepat, tepat sasaran, dan terdokumentasi dengan baik. Slide selanjutnya. Ya, tantangan dalam pelaksanaan triase. Pelaksanaan triase di lapangan seringkali menghadapi berbagai kendala. Meskipun prosedur triase telah dirancang sederhana dan efisien, kenyataannya banyak faktor yang menghambat proses ini. Berikut beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan triase. 1. Jumlah korban yang berlebihan. Dalam bencana besar, jumlah korban dapat mencapai ratusan hingga ribuan orang. Situasi ini membuat tenaga medis kewalahan, terlebih apabila petugas dan alat terbatas. Kedua, lokasi yang sulit dijangkau. Banyak lokasi bencana terletak di daerah terpencil, daerah pegunungan, atau wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur seperti jalan atau jembatan. Akses yang sulit memperlambat respon dan penanganan awal. Cuaca ekstrim, hujan deras, suhu dingin, atau malam hari dapat mengganggu proses triase. Apalagi jika lokasi tidak memiliki penerangan atau perlindungan dari cuaca. Yang keempat, keterbatasan tenaga dan logistik. Dalam banyak kasus, jumlah tenaga kesehatan sangat minim dibandingkan jumlah korban. Ditambah lagi dengan terbatasnya alat medis, kendaraan evakuasi, dan sarana komunikasi. Kelima, korban yang tidak kooperatif. Beberapa korban mengalami kepanikan, kebingungan, atau bahkan tidak sadar, sehingga menyulitkan proses penilaian dan komunikasi. Dan yang keenam, tekanan sosial dan emosional. Keluarga korban seringkali meminta agar anggota keluarganya ditangani terlebih dahulu. Meskipun tidak dalam kondisi tidak dihadapi dengan komunikasi yang baik, situasi ini dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, pelaksanaan triase memerlukan kesiapan teknis dan mental yang matang serta kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat. Slide selanjutnya, ada strategi menghadapi tantangan. Baik, untuk strategi menghadapi tantangan ini, memastikan bahwa triase tetap dapat dilakukan secara efektif meskipun menghadapi berbagai tantangan, diperlukan strategi yang sistematis, terukur, dan terkoordinasi. Berikut adalah strategi utama yang perlu diterapkan. Yang pertama, simulasi dan pelatihan berkala. Pelatihan secara rutin perlu dilakukan oleh seluruh petugas, baik medis maupun non-medis. Untuk menghadapi situasi darurat yang sebenarnya,
Ini melatih kemampuan berpikir cepat, pengambilan keputusan, serta kerja tim di lapangan. Kedua, penerapan SOP yang seragam. SOP atau Standar Operational Procedure yang berlaku nasional dapat membantu setiap petugas bekerja dengan panduan yang sama. SOP yang baik mampu meminimalisir kebingungan, meningkatkan kerja di lapangan. Ketiga, koordinasi antar instansi. Triase tidak hanya melibatkan petugas medis, tapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai instansi seperti BPPD, BPBD, Dinas Kesehatan, TNI, Polri, dan organisasi relawan. Organisasi yang baik akan mempermudah distribusi tugas dan logistik. Keempat, pemanfaatan teknologi. Penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi pelaporan korban, sistem GPS, dan radio komunikasi dapat mempercepat proses triase dan pemantauan kondisi korban secara real-time. Kelima, pelatihan komunikasi empatik. Petugas perlu dibekali dengan keterampilan komunikasi yang baik agar dapat menjelaskan situasi korban maupun keluarganya. Asik akan mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Strategi strategi ini sangat penting agar sistem triase dapat berjalan secara optimal, bahkan di tengah kondisi yang paling sulit sekalipun. Dan yang terakhir ada yaitu kesimpulan. Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa triase adalah elemen kunci dalam sistem penanggulangan bencana. Triase memungkinkan proses pemilahan korban berdasarkan tingkat kegawatan, sehingga korban yang paling bertanggung terlebih dahulu. Penerapan triase yang pertama meningkatkan efisiensi penanganan korban, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas, menurunkan angka kematian akibat keterlambatan pertolongan, dan pemerataan pelayanan medis secara objektif. Triase bukan hanya prosedur medis, melainkan juga merupakan bentuk nyata dari kepedulian kemanusiaan dan keadilan dalam situasi krisis. Oleh itu, setiap tenaga kesehatan dan pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana wajib memahami dan mampu menerapkan prinsip triase secara profesional. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai triase dalam bencana. Kami berharap pemaparan ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan kesiapsiagaan kita semua dalam menghadapi kondisi darurat. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.